Kalau cuma didengerin doang mah ya bahasa kita kayak tadi jiro harus ngaji Arok. ditaruh tapi dengerin doang ya namanya dengerin doang ya dengerin doang mah ya emang bahasa kita mah emang otak kita masih botol kopi atau mesin ketik gitu ya apa yang kita dengar langsung nempel aja ya bisa sih namanya otak itu tugasnya ngerekam memori gitu tapi yang namanya memori kita ada batas kemampuannya ya sekarang ingat lah besok itu saya bilang yang rumah juga udah lupa gitu. Jadi lebih bagus menghafal pelajaran sedikit daripada mendengarkan pelajaran yang banyak jadi dikit-dikit diakalin dia katanya wafah harfaini khairun min hifzi waqraini kemudian katanya tadi bilang menghafal sesuatu, menghafal dua huruf lebih baik daripada mendengarkan pelajaran yang banyak. Di sini bilang memahami dua huruf lebih bagus daripada menghafal dua kitab yang besar-besar. Jadi bahasa kita mah udah dihafalin nih, jangan dihafalin doang, tapi dia pahami juga. Buat apa ngapalin banyak-banyak, tapi gak ada yang paham. Pokoknya ada orang apal pelajaran semuanya pelajaran dihafal semuanya tapi retanya nggak ada paham timbang ada lagi orang yang apalnya sedikit tapi apa yang dia hafal dia paham bagusin aku tadi bang bagusin aku sedikit tapi paham artinya ini bukan berarti ngapal itu jelek justru ngapal itu bagus tapi yang bahas itu ya tadi jangan dihafal doang tapi jadi pelajari dihafal diulang-ulang juga dipelajari jadi biar bisa berpaham. Kemudian tadi kan setelah dibilang bahwa kita harus bersungguh-sungguh katanya wa idza taharwana fil fahmi wa lam yajtahid maratan aw marataini yaqtadu zalika fala yafhamu kalaman yasira. Jadi kalau kita meremehkan di dalam memahami pelajaran artinya kayak tadi tuh dikit-dikit gampang nyerah, dikit-dikit antar juga dikasih tahu sama gurunya gitu. Maka dan dia tidak bersungguh-sungguh baik itu sekali pelajaran ataupun dua kali, maka katanya ya nggak duzalika, maka hal tersebut bakal jadi kebiasaan dalam arti meremehkan dalam mencari pemahaman. Jadinya lama-lama ya malah yang makhluk kalaman yasiro. Jadi karena dia meremehkan pemahaman pelajaran, jadi lama-lama dia tumpul, kemampuan berpikirnya berkurang. Maka malah yang makhluk kalaman yasiro, maka dia tidak dapat memahami kalam yang sedikit. Pelajaran sedikit juga tetap dia nggak paham bakalannya. Karena dari awal meremehkan pelajaran. Karena itu bahasa guru Jawa sekarang gitu ya. Yang namanya otak itu kayak pisau. Kalau itu kayak pisau. Kalau terus-terusan dipakai buat pikir, buat belajar, lama-lama kita aja. Buat ngapal, lama-lama kalau kepikun. Kenapa ulama jarang yang pikun? Karena ulama ingin pelajaran dulu. Hafal-hafalannya diulang-ulang, pelajarannya dibaca-baca lagi, jadi dia nggak ada pikun. Nah kalau kita kacamata nempelnya lupa, jadi pakai tuh kacamata nih. Gimana gue mana ya? Atau yang paling sering kunci motor, baru taruh, mau pergi lagi, ya itu taruh di mana? Masih muda kan? Itu karena kita biasa tidak menggunakan otak kita, artinya nggak dipakai buat memikirkan pelajaran. Jadi kalau meremehkan dalam memahami pelajaran, nanti katanya lama-lama otaknya tumpul, makanya nggak bisa memahami pelajaran sekalipun itu sedikit. Kemudian kayak bagi ayyajtahida wa yad'u Allah Ta'ala wa yatadarra ilaihi. Tadi kan dibilang disuruh bersungguh-sungguh dalam belajar. Itu namanya usaha. Nah, habis usaha kita ngapain? Habis usaha kita sini dibilang wa yad'u Allah Ta'ala wa yatadarra ilaihi. Kita disuruh berdoa kepada Allah dan mendekatkan diri berserah pada
Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawakal. Ini harus berusaha, harus belajar, berdoa, kemudian menyerahkan hasilnya pada Allah. Memang yang namanya tugas kita ya belajar. Adapun paham, adapun pinter itu namanya bonus. Bahasa orang kerja kan pasti ada bonusnya. Nah orang biar dapat bonusnya banyak, kerjanya biar banyak juga. Kalau ngarepin bonus banyak, kerjanya tidur mulu. Jangan kan bonus, gaji juga nggak dapat, dipecat yang ada. Jadi tugas kita mah yang namanya tugas ya yang wajib itu ya ngaji doang, ngaji belajar. Kemudian ya kita berdoa supaya apa yang kita usahakan dalam belajar kita hasil gitu. Baru kemudian kita berdoa dan juga menyerahkan urusan kita segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini bilang disuruh berdoa. Kenapa? Fa innahu yujibu man da'ahu. Karena bahwasanya Allah itu senantiasa mengijabah orang yang berdoa kepadanya. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, niscaya akan aku kabulkan. Ada orang yang salah paham, yang diminta nggak dapat dikata nggak dikabulin sama Allah. Padahal kata Allah pasti dikabulin. Cuma cara Allah ngabulin doa kita macam-macam. Enggak hanya dengan cara, enggak dengan cara kita doa kita mobil dikasih mobil, enggak. Bisa jadi kita doa biar kaya orangnya, tapi dikasih hidup nyaman, meskipun enggak kaya. Kan namanya rezeki juga namanya. Gitu. Bisa juga itu nanti doa kita disimpan buat kenikmatan di akhirat, buat tabungan kita di akhirat. Gitu. Jadi yang namanya doa wajib juga tuh. Jadi kayak ngomongin tugas tadi, tugas kita doa. Adapun masalah dijawab enggaknya itu namanya bonus. Kalau ini tapi bonus yang pasti terhasil ini mah itu. Makanya sebanyak-banyak berdoa. Jadi jangan dikit-dikit ngatain Allah. Jadi itu ngatainnya gimana? Lah mau doa juga capek doanya doang. Dikasihnya mau kagak gitu. Jangan begitu. Karena cara Allah mengijabah doa seseorang itu bermacam-macam caranya. Ada kalau ngomongin caranya dengan cara kita dihindarkan dari mara bahaya gitu. Atau umpamanya tadi di surga. Jadi karena bahwasanya Allah itu maha mengetahui apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan gitu. Ya kalau kita minta mobil ya kita pengen. Kadang baru pengen doang tapi gak butuh. Kayak kita habis makan nasi uduk nih. Kata orang makan nasi guli, pengen gak? Pengen lagi gak? Pengen, perutnya udah penuh. Berarti saya butuh gak? Gak butuh gitu. Jadi kadang kita kepengen, padahal belum butuh. Lah motor masih bisa dipakai kemana-mana, kita mobil. Namanya pengen doang, belum butuh. Nah itu Allah, itu dia tuh. Baru pengen punya doang. Nah itu Allah tahu yang begitu tuh. Dan Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Beda nanti. Udah sering saya ulang juga nih. Contohnya kayak pakai napas. Pernah kita bilang napas sih, kalau beri saya napas. Jangan berhenti, barang seketik aja. Saya baru berhenti. Jangan berhenti deh, bisa dikit ngambil napasnya. Asma nggak apa orang. Gitu. Pernah nggak minta ya Allah saya minta napas. Ya Allah saya minta biar mata saya kedip. Pernah minta begitu? Enggak pernah. Tapi dikasih ke sama Allah. Dikasih gitu. Itu karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Dan yang kita butuhkan pasti dikasih. Enggak pernah. Yang namanya yang kita butuhkan ditolak sama Allah. Jadi jangan dikit-dikit seuzon. Enggak boleh. Kita harus senantiasa berbutuhkan kepada Allah. Gitu. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala itu maha mengijabah orang yang berdoa kepadanya. Wala yuqimu man rajahu, dan tidak akan mengecewakan orang yang mengharap kepadanya. Ya karena memang Allah lah satu-satunya tempat kita menaruh harapan. Gak boleh kita menaruh harapan sama yang lain, sama selain Allah, gak boleh. Karena yang namanya makhluk, apalagi manusia, kalau kita taruh harapan ke manusia nih, kadang sih banyaknya mah dihianati kita, kecewanya gitu.
Ya meskipun umumnya nggak dihianati juga, kemudian orang ya namanya manusia kemampuan terbatas, jadi kadang ada aja kita kecewanya kalau ngarapi sama manusia atau sama makhluk-makhluk yang lain. Itu makanya naruh harapan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian katanya ada syair Ansyadana Syekhul Imamul Ajar Qawamuddin Ahmad bin Ibrahim ibn Ismail As-Safari Ibla al-Qadi al-Khalili ibn Ahmad As-Sajarzi. Katanya Syekh Al-Imam Al-Ajar Qawamuddin Ahmad bin Ibrahim ibn Ismail As-Safar mendiktekan sebuah bait, sebuah syair kepada Al-Qadi Al-Khalil ibn Ahmad. Apa syairnya? Katanya Uktumil ilma khidmatal mustafidi, layanilah ilmu dengan seperti orang yang belajar melayani ilmunya. Artinya kita disuruh melayani ilmu seperti kita seperti orang yang sudah lezat dalam belajar. Ya, kalau belajar udah merasa lezat, itu justru kalau nggak belajar ya buyang. Jadi apa? Jadi uring-uringan. Lagi pengen libur nih, uring-uringan dia. Biasanya ngaji malah nggak ngaji. Tuh kalau kita kan masih ngerasa, pokoknya gurunya nggak datang nih. Alhamdulillah lega dikit. Bisa begitu kan? Namanya belum merasa lezat. Disuruh melayani ilmu, artinya kita memang yang namanya sama ilmu harus merendahkan diri. Namanya dalam menuntut ilmu harus menghinakan diri sendiri. Di hadapan ilmu, di hadapan kitab, di hadapan guru, harus merendahkan diri kita. Wajib darsahu bifi'lin hamidi, senantiasakanlah belajar ilmu dengan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Artinya perbuatan terpuji ini maksudnya adalah al-hifzu wa tikrar. Jadi belajar itu harus senantiasa, harus terus-terusan. Tapi habis belajar terus-terusan bukan berarti belajar habis sebentar. Habis belajar dihafalin dan juga diulang-ulang. Nah, kemudian kalau udah dihafalin nih, apakah cukup segitu aja? Nah, sini bilang wa iza ma hafizta syai'an a'idhu. Kalau mamanya udah hafal, maka ya a'idhu, ulang-ulang lagi pelajarannya, ulang lagi hafalannya. Karena kita udah hafal nih, ya biar udah hafal pun masih ada kata lupa. Dan namanya manusia, ya al-insan makhluk kotor wadisnya. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Jadi dalil buat kita yang mau maafin orang, bukan dalil buat kita mengelak dari pelajaran lupa bukan. Artinya kita kalau mau menyadari orang salah, kalau ada orang bikin janji kita terus lupa, ya maafin. Kenapa? Karena ya manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Ini bukan dalil buat santri yang dikit-dikit lupa pelajaran. Ini apa nih? Mau ditanya sama gurunya, pelajaran ini kok nggak tahu, pelajaran ini kok lupa. Kami juga manusia Ustaz. Kita nggak boleh nih, nggak boleh. Jadi ini tuh dalil buat maafin orang. Ya namanya orang itu tempatnya salah, tempatnya lupa ya. Kalau ada orang buat kesalahan ya maafin. Kalau maunya dia buat janji sama kita itu dia lupa ya maafin juga gitu. Jadi dalil al-insan makhluk kotor wadisnya itu dalil buat maafin orang, bukan dalil buat kita lupa pelajaran itu. Jadi biar kata hafal tuh masih ada kata lupanya. Makanya setelah dia hafal wa iza mahfizta syai'an a'idhu, ulang-ulang. Summa akidhu goyatan takkini, kemudian kuatkanlah hafalannya tersebut sepaling kuatnya. Ya, pokoknya diulang-ulang, dibaca-baca. Maka kalau dulu kita tuh ngapal lebih, makanya disuruh jadi wirid. Jadi kalau misalnya santri, kalau ada kiai jangan wirid lama-lama. Wirid itu ganti malbiyah. Jangan sampai diulang balik. Ya apa maksudnya? Biarin terus. Summa alikhu, kemudian setelah dihafal dan diulang-ulang berkali-kali sampai kuat hafalannya, summa alikhu yang tadi nih, kemudian disuruh buat ringkasannya, disuruh buat catatan kakinya.
kaitaudu ilaihi, supaya kamu bisa kembali kepadanya kalau lagi lupa. Makanya yang namanya kita mau perlu catatan. Pokoknya kita habis ngaji, ya catatan sendiri. Biar kalau kita lupa dan pelajaran kemarin, tinggal catatnya doang. Karena kan maksudnya kalau kita lihat bukunya lagi nih, kalau kitabnya lagi, dan boro-boro kau yang mau baca lah, mau dipelajari, makanya buku yang nggak ada harapannya ini. Gitu. Jadi catatannya, jadi minimal kita bisa membayang apa yang kita pelajari kemarin dengan hanya melihat catatannya. Summa alikum kaitamu ilaihi wa ila darsihi ala ta'bidi. Wa ila darsihi, dan kepada mempelajarinya itu ala ta'bidi selama-lamanya. Ini ngomongin waktunya belajar, jadi waktunya belajar itu selama-lamanya. Enggak ada ngasonya. Ya, enggak ada selesainya gitu. Makanya kan dibilang tulus zaman. Yang kemarin kan ketika yang kita ngomongin ala-ala ilmu, di antaranya ada istilahnya tulus zaman. Jadi yang namanya ilmu itu hanya bisa diraih dengan 6 perkara katanya. Di antaranya tulus zaman. Artinya kita belajar itu nggak boleh ada liburnya. Jadi ngomongin libur, ngomongin bukan libur lagi Ramadan, ngomongin bukan. Ya, artinya kalau lagi ada kesempatan ngaji, ya ngaji. Jangan libur mulu. Ya, ngomongin aduh, yang enak badan. Soalnya mah, yang enak juga ngopi, nongkrong di masa itu. Gitu. Jadi nggak ada alasan. Kan kalau dulu saya ngaji abang muluk di Moyo tuh, kata saya katanya uzur ngaji itu cuma mati doang katanya. Baru timbang meriang dikit kan jalan, aku di jalan juga katanya. Ya itu ngomong ya kudu kuat lah. Ya kan kalau kita mah ya wajar lah kalau sakit namanya libur dulu. Namanya uzur juga sebenarnya. Cuma kalau dia iya, kalau dia tuh ngomongnya keras emang. Artinya uzur ngaji ya mati. Karena kan waktunya belajar tuh minal mati ilal lahdi katanya. Dari buaya sampai liang-lahan. Artinya berarti yang ngaji udah kalau mati. Kalau mati ngaji terus. Jangan berarti kalau mati gitu. Jadi itu dasihi alat takbir selama-lamanya. Faida atimta min mufawatan fattadib ba'dahu li syai'in jadid. Nah kalau pokoknya tadi udah kita jalanin semua nih, kita udah belajar, udah dihafalin, udah diulang-ulang sampai kuat hafalannya, dan juga dibikin catatannya. Nah terus tiap apa lagi harus kita kerjakan? Katanya faiza atimta min mufawatan, kalau udah merasa aman dari lupa, imamnya kita nih udah belajar, udah diulang-ulang mulu, udah dihafal-hafalin, dibikinnya. Ini kalau kira-kira merasa kita merasanya udah ini mah udah nggak bakal lupa lagi nih. Fantadib ba'dahu jadi maka pindahlah, artinya berlanjutlah untuk mempelajari sesuatu yang baru. Gitu. Jadi ya mempelajari sesuatu yang baru itu kalau namanya pelajaran sebelumnya udah terpaham, udah bisa. Ma'ati qrari ma taqaddama minhu, tapi sekalipun kita udah pindah ke pelajaran yang baru, ma'ati qrari ma taqaddama minhu, sambil mengulang-ulang pelajaran yang telah terdahulu. Jadi yang kemarin jangan udahan aja, tetap diulang-ulang. Ya diutarain gitu. Jadi kan kalau kita nambah pelajaran baru nih, nambah pelajaran baru, kalau yang kemarin ditinggal, ya tadi dibilang, ini ngomongin dalil tuh, alisan makhluk hadis yang ya pasti lupa gitu pokoknya gitu. Jadi makanya harus tetap diulang-ulang. Waktina an-nisya'ni hazal mazidi, juga sambil berusaha menambah pelajaran-pelajaran yang baru. Jadi sambil menambah pelajaran yang baru, sambil ulang-ulang pelajaran yang lama. Artinya kalau punya orang ngapal nih, mau ngapal Quran nih, ngapal kitab-kitab yang lain kayak ya nggak ada kemajuan. Tapi kemajuan yang dibuat juga berarti merupakan yang lama. Kemudian pesan selanjutnya adalah zakirin nasa bil ulumi litahiyah la takun min ulil umabi ba'idi. Ini masih syair dari Syekh Ahmad bin Ibrahim bin Ismail As-Sufah. Katanya zakirin nasa bil ulumi litahiyah la takun min ulil umabi ba'idi. Zakirin nasa, ingetin manusia, kasih peringatan kepada
manusia. Artinya kita disuruh ngajarin bil ulumi dengan ilmu. Disuruh ngajarin orang. Minimal ya keluarga kita. Lalu kita bisa apa kan disuruh ngajarin? Ya ajarin aja apa yang kita bisa gitu. Ajarin apa yang kita bisa. Yang nggak bisa bilang nggak bisa. Yang nggak bisa bilang nggak bisa, jangan malu nih. Bisa-bisain akhirnya yang diajarin salah. Dia disesatkan orang itu itu bahaya. Jadi ajarinlah manusia ilmu dengan ilmu. Jadi makanya satu kata itu artinya kita ya ajarin yang kita bisa. Atau ada lagi maknanya nih, ini penafsiran dari saya, artinya yang kita disuruh ngajar maka kita disuruh belajar juga. Lalu kita mengajar nih, sedangkan kita nggak tahu nih ilmunya apa ya, berarti kita disuruh ngapain dulu? Belajar dulu, baru apa yang kita pelajari bisa kita ajarin sama orang lain. Kalau kemarin kata teman saya, bahasanya orang punya warung mah jangan ngejual dulu, nyetoknya agak begitu. Kalau ngejualin dulu barangnya, barang di tokonya habis. Ya aturan nyetok juga, beli lagi ke angin. Artinya kita kalau emang mau ngajar ya ngaji dulu, gitu. Belajar dulu. Artinya supaya litahiyah supaya engkau hidup la takun min qulinuha bibaini. Katanya disuruh ngajarin orang-orang ilmu supaya kita hidupnya enggak jauh dari para ulama. Artinya biar sama kayak ulama biar ngajar. Nah kita biar mirip sama ulama, biar kata bukan ulama. Ya boleh kita mirip ulama itu bagus. Daripada mirip tukang copet. Ya, mendingan mana coba dikata mirip ulama, mirip kiai, atau dikata mirip tukang maling ayam. Mendingan kata mirip kiai gitu. Nah, jadi ini disuruh ngajarin manusia ini, disuruh ngajarin apa aja yang kita tahu ya ajarin, kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu. Jangan sampai di sini bilang kata ulama unsi tahata la turabu rajulin wa bali. Di sini bilang jangan sampai kau menyembunyikan ilmu. Artinya ilmunya ada disuruh ngajar gak mau. Nah, gitu tuh. Atau umumnya ada orang nanya, dia tahu jawabannya, tapi nggak mau jawab. Gitu. Itu nggak boleh, karena asal di sini bilang unsita. Nanti kau bakal lupakan dari ilmunya. Gitu. Ini ancamannya nih, ancaman dari orang yang menyembunyikan ilmu, lama-lama ilmunya hilang. Gitu. Ya logikanya ya nggak akan dipakai. Itu tadi yang namanya otak kalau makin sering dipakai makin tajam. Ya makin kayak bisa lagi biasa makin tajam lama-lama. Jadi apa yang ada di otaknya nempel terus. Gitu. Nah bakal tumpul. Jadi nanti kau bakal lupakan sama ilmunya tuh. Hatta laku rokwiro jahili di Bali ini sampai-sampai saking kita jadi lupa, orang-orang anggap kita malah orang bodoh, bukan orang alim. Ya karena ya disuruh ngajarin nggak mau mulu. Ya orang-orang lama-lama pikirnya apa? Ini mah emang gak punya ilmu, emang orang bodoh, bukan orang pintar gitu. Summa uljibta yaumal qiyamati naro wa talhabta bil azabi syadid. Nah ini kemudian ancaman selanjutnya bagi orang yang menyembunyikan ilmu, katanya uljibta yaumal qiyamati naro. Diberi kalau bahasa kiai dulu kalau saya ngaji itu katanya di stempel. Coba kalau saya lihat di kamus itu katanya dicambuk. Misalnya sih artinya ya, siksaan lah ini, siksaan buat orang-orang yang menyembunyikan ilmu, ditandai, dikasih tanda dengan tanda dari api neraka, atau dicambuk dengan cambuk dari api neraka. Coba dicambuk pakai ngoceng aja juga udah merah banget. Bekas, lagi pakai api neraka lagi, udah api neraka gitu. Ya api dunia aja udah panas, lagi pakai api neraka. Mutalaqab bil azab syadidi, dan kau terbakar dengan azab yang pedih. Itu ancaman bagi orang yang menyembunyikan ilmu. Jadi nggak boleh kita yang namanya menyembunyikan ilmu. Nggak boleh. Pokoknya kalau ada orang nanya atau dalam kita ajarin aja. Jangan sampai kita sembunyiin ilmu kita.
Ini pengalaman saya dulu lagi di Alinton. Saya waktu itu kelas 2 sanawiyah. Ya bahasa kita kelas 2 sanawiyah masih cewek banget gitu ya. Katanya dari kelas nih minta diajarin baca Quran. Lah kata kita lagi masih belajar. Jadi saya bilang yang belajar saya belajar sama abang-abang aja deh yang tuaan, yang ilmunya banyak kan. Ya justru abis dari saya cerita sama guru saya. Katanya apa? Itu termasuk namanya nyembunyiin ilmu. Lah emang dia minta ajarin apa? Ajarin baca Quran. Bisa nggak baca Quran? Bisa, ya ajarin aja udah. Kayak gitu. Karena justru takutnya ini bukan ngomongin aja benar di sini bukan. Takutnya orang yang tadi kita ajarin cuma mau belajar sama kita. Kita suruh pindah sama yang lainnya mau belajar. Merasa happy dia. Akhirnya dia tadi pengen belajar karena kita tolak ya dia nggak mau belajar. Itu namanya melarikan orang dari agama. Itu nggak boleh begitu. Jadi pokoknya ya ada orang kita ajarin ya ajarin aja. Tapi tanya dulu mau diajarin apaan. Pokoknya kita ya di sini itu doang ya udah jadi gitu. Kalau kita yang lain, aduh bilang saya nggak bisa. Gitu. Jadi jujur aja jangan pakai jujur seperti itu nggak boleh. Iya. Kalau nggak tahu ya udah bilang jangan ada berani. Wah ini malu dong saya nggak tahu gitu. Jadi ya tahu bilang tahu ya nggak tahu bilang nggak tahu. Justru omongan kata-kata saya nggak tahu itu namanya omongan orang pinter. Artinya pinter dia tahu bahwasanya dirinya nggak tahu gitu. Karena ada orang dia sendiri nggak tahu bahwasanya dia sendiri bodoh. Dia nggak tahu bahwa dirinya nggak tahu. Ini ngomongin dulu pelajaran saya di kampus nih katanya orang ada 4. Orang yang tahu bahwasanya dirinya tahu. Ada lagi orang nggak tahu dirinya tahu. Ada lagi orang yang tahu dirinya nggak tahu. Ada lagi orang yang nggak tahu bahwasanya dia nggak tahu. Itu namanya orang bodoh nggak mau ngaji. Itu begitu. Dia bodoh, tapi dia nggak tahu bahwasanya dirinya bodoh. Ya begitu. Ya orang yang nggak paham ilmu agama tapi nggak mau ngaji begitu. Ya kalau kita nih kayak gini nih namanya kita lagi ngaji dan lagi belajar, berarti kita tahu bahwasanya kita lagi nggak tahu makanya belajar. Nah kalau kita disuruh ngajar, kita harus tahu dulu apa yang kita pahamin. Berarti kita tahu apa yang kita tahu. Itu jadi pelajaran dalam hari ini. Nanti insya Allah ada keterangan yang lain dalam ilmu. Jadi tadi kita ngomongin yang namanya ilmu kita diharuskan untuk mempelajari. Habis dipelajari, dibaca-baca, diulang-ulang, dihafalin, juga disuruh bikin catatan. Nah nanti ada lagi cara ilmu yang lain. Yang di sini dibilang disuruh sering-sering mudzakarah, munazarah, mutorohah. Itu intinya dari kita mah disuruh diskusi. Yang namanya diskusi itu memang sangat-sangat bermanfaat dalam mengembangkan keilmuan. Jadi ilmu itu lebih hidup karena yang namanya kita kan bahasa kita kan pengetahuan kita wabnya segini gitu. Nanti ada pengetahuan orang yang sama-sama segini, cuma pengetahuan beda-beda. Kalau kita saling tukar pikiran dengan kita diskusi, nanti ilmu kita sama-sama nambah gitu. Dan pengalaman saya pribadi, alhamdulillah, yang namanya musyawarah itu sangat-sangat bermanfaat buat bangun keilmuan kita. Nah, ini sama-sama tahu gitu. Jadi harus sering-sering ngadain muzakaro, musyawarah gitu. Jadi kayak dulu di awal bisa begitu, ngajinya ada, musyawarahnya ada. Bahkan musyawarahnya hampir tiap malam dari jam 9 sampai jam 12 malam gitu. Jadi teman-teman disuruh musyawarah sama guru-gurunya. Jadi kita kita ngaji bareng-bareng aja gitu, nggak ada gurunya sama sekali. Guru cuma ngawasin. Umpamanya ada pelajaran yang ketok, pokoknya ada masalah yang kita nggak paham banget nih, udah tanya sama teman-teman yang lain gak ada yang paham juga, baru udah mulai tepuk tangan. Gitu. Itu nanti kita bahas insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Walaupun dari thalibil ilmi minal muzakarati wal munazarati wal mutorahati. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Ya Maulana ya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil awwalin wal akhirin wa barakasani wa tabatta'ani kullu sanatin wa asabi sayyidina ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal hamdu wa lakal hamdu wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawiha bil abdani shifaiha nurul rasul wa dihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Allah lakal hamdu wa ilaikal mustaqim wa mustaqim wa ala quwwati billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma ja'alna fi hadhihi al-majlis sajjatan farahuma tabaraka min bani tabaraka mubarakan masuma la tatanabina syai'an wa la tahruma. Allah baqina fi dini wa alimna bil minnabi. Allah baqina fi dini wa alimna bil minnabi. Allah baqina fi dini wa alimna bil minnabi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah jalla lagi nasta'inu qala wa yattabi'una sana Rabbi ja'alni muqiman as-salati wa dhurriyyatan rabbana taqabbal wa lana wa baina wa ali wa laydina humaka wa nasingara alistajina wa li ma'alimina wa li masyayina wa li habasana ila likabadil muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'min rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka at-tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأننا أسرفنا على اللظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فاغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب أسمع ولا وجودا منا لا بسبب الله بالمصطفى رسولي نرضى في كل سؤل صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عبادة الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي. الله الله يا الله لنا بالقبول. الله الله يا الله لنا بالقبول. الله الله يا الله لنا بالقبول. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Para jamaah sekalian, demikian taklim dan muzakarah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari, kita dengarkan pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita dapat mengulang-ulang kembali pelajaran kita yang sudah kita baca, kita dengarkan bersama guru kita. Kemudian kita berhafal, sudah enak, gampang kita mempraktekannya, mempraktekannya. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu pada malam hari ini Bang Sunadi mohon maaf jamaah karena memang cuacanya enggak. Ini PR ada acara
kali ya? Keluarga yang semua ada nih? Iya. Hah? Baik. Dan pada malam Senin yang akan datang itu bertempat di rumah Bapak Dodi, Mang Dodi Peteran kalau saya Indonesia di situ. Ya. Tapi ada acara di tempat jamaah kita Bapak Nana Supriyatna di RT 11 RT 1. Jadi nanti tempatnya di rumah Pak Nana. Pak Nana. Jadi malam Senin yang datang ya kayak. Jadi dalam rangka sekaligus bahagia 40 hari wafat daripada istri beliau. Jadi nanti Pak Mang Dodi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi sama-sama kita jaga kesehatan kita semua ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Jaga kesehatan, vitalitas, imunitas, imanitas, dan amanitas. Imun, iman, aman. Jadi buat kesehatan kita semua. Dan itu mohon maaf Bang Suryadi atas segala konsumsi yang ada, mohon dimaklum. Karena orang lagi di depan 2 minggu lagi ribet. Baik, terima kasih. Kita kembali ke rumah dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tanya karenanya si Cemon mulu.